Ada yang ada yang nyambut kita ini, hawanya hangat. Hawanya hangat sekali. Masih tergolong dalam Provinsi Jawa Barat, tepatnya di wilayah Sukabumi, Gunung Sunda menyembunyikan banyak misteri di balik keindahan pemandangan alam gunung tersebut. Gunung yang terbentuk dari perbukitan batuan pasir kuarsa memiliki kemiringan lereng lebih dari 40% serta dengan luas kurang lebih 150 hektar dan menjadi daerah resapan air dan sumber mata air bagi beberapa perkampungan yang mengelilingi gunung tersebut. Pemandangan dari puncak Gunung Sunda di sebelah utara nampak terlihat jelas Gunung Gede Pangrango, serta hamparan permukiman warga yang mempesona. Gunung Sunda juga menjadi tempat wisata yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan. Tidak hanya datang dari Jawa Barat sendiri, tapi juga datang dari luar Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi, ternyata di balik keunikan dan keindahan panorama yang disuguhkan oleh Gunung Sunda, banyak terdapat cerita mistos dan mistis yang dipercayai oleh warga setempat. Gunung yang merupakan bukit memanjang dengan ketinggian 600 hingga 700 mdpl ini terletak di Desa Padaasi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gunung yang mempunyai sejumlah goa dipercaya mengandung kekuatan mistis dan dicap angker oleh sebagian orang. Berjumpa kembali bersama Judul Misteri dalam acara penelusuran ke Gunung Sunda. Kali ini kita akan ke puncaknya dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT dan tidak kurang satu apapun. Kita kembali dengan keadaan selamat walafiat. Sama Kang Manu siapa? Oh, ini kita perkenalin nih Kang Dandi. Waktu dulu itu dia nggak ikut karena dia lagi bertapa katanya. Bertapa dulu, sekarang dia ikut sama Kang Dandi. Barusan dia membuka jalan ya karena rimbunnya. Rimbun sebenarnya di bawah tuh. Rimbun ya. Rimbunnya lokasi. Oke dulu semua kita jalan kembali ke puncak Gunung Sunda yang berada di Cantayan, Sukabumi. Oke, yuk kita berjalan. Gunung Sunda masih dikeramatkan dan dipercaya tempat persinggahan Parubis Siliwangi dan para pengawalnya. Masa lampau di sekitar gunung, banyak buruh perkebunan acap kali mendengar suara misteri alunan gamelan. Kadangkala mereka melihat penampakan macan masuk ke lubang di celah batuan karang yang dirimbuni semak belukar, sekaligus mata air. Mata air itu yang masuk ke lubang, warga sekitar menyebutnya Goa Lodaya, atau juga disebut Gua Cipere, yang disebut juga Goa Putih. Nama lain Gunung Sunda yaitu Gunung Kerud atau Gunung Tunda. Tujuan penamaan lain dari gunung Sunda tersebut karena di lokasi tersebut pada zaman dahulu merupakan tempat persembunyian, sehingga lokasi keberadaan Gunung Sunda tidak diketahui. Terdapat juga cerita lain, tujuan penamaan tersebut adalah supaya tidak diketahui tersimpannya barang pusaka. Sebab, jika barang pusaka diketahui keberadaannya, konon orang yang menemukannya akan menjadi kaya raya atau menjadi penguasa. Maka dari itu, orang tua zaman dahulu sengaja mengganti nama Gunung Sunda menjadi Gunung Kerud atau Gunung Tunda. Guys, ada bambu kuning di sini. Di pinggirnya pohon cemara. Ini
jalannya deh. Udah mulai kelihatan tuh dari jauh kota Cisaat ya. Ini sebentar lagi kita mau capai puncak lur. Itu udah kelihatan ada bekas ininya lur, gerbangnya tuh warna merah. Kita bentar lagi sampai lur. Tuh, jadi jalannya sudah tertutup sama ilalang lur, rumput ilalang. Aduh, nih sayang banget nih. Aduh, tempat wisatanya sudah terbengkalai. Kita mau sampai lur. Konon, di sekitar Gunung Sunda juga terdapat sebuah gua. Gua tersebut merupakan tempat penyimpanan peralatan senjata perang Laskar Pajajaran. Dan seringkali terdapat penampakan maung atau macan. Cerita lainnya, gua yang nampak besar dari luar namun ke dalamnya menyempit itu konon tembus dan terhubung dengan Gua Kutamanu di Gunung Guruh dan Gua Sarongge di Cicantaya. Di sekitar lokasi Gunung Sunda, konon kerap adanya penampakan hal gaib yang ini berupa kereta kencana yang dipercayai berasal dari kerajaan Pajajaran. Terus semua, kita sudah berada di setengahnya puncak dan lihat oleh dulu semua indahnya ciptaan Allah. Penduduk Cantayan, Cisaat, Cibadak terlihat di sini semua. Dan kesananya Sukabumi juga kelihatan dari sini. Dari atas puncak Gunung Sunda tersebut ini di sini. Gimana Mang aura di sini Mang? Aura di sini positif, agak positif Pak. Alhamdulillah di sini positif auranya. Sepanjang jalan tadi gimana? Ada hal yang Mang Manan ini enggak menarik? Yang saya rasakan seperti ada yang ngikutin kalau di bawah, tapi pas setengahnya tadi perjalanan nggak kerasa. Indikanya ya udah balik lagi ke bawah. Itu dulu semua yang saya rasakan selama saya tadi perjalanan menuju ke puncak Sunda yang saya injak di sini nih, ini sini. Uniknya di sini tuh gunungnya banyak batunya ya, Iya, termasuk betul. yang Kang Manan ini diinjak. Iya, Ini. ini batu ini. Nanti mudah-mudahan kita bisa ke atas lihat batu buruy sama batu yang waktu itu seperti di Gunung Padang Mang. Iya, Yang batu berdiri ya. ya. Oke Lur, kita lanjut. Di sekitar Gunung Sunda terdapat beberapa batu purba, diantaranya batu buruy, batu lulumpang, batu kasur, dan batu bilik. Disebut batu buruy karena batu tersebut menyerupai bentuk buruy atau yang disebut kecebong, dan terdapat sebuah lubang yang selalu terisi air dan di dalamnya hidup binatang buruy atau kecebong. Batu buruy sendiri berdiri di sisi sebelah barat, berada tidak jauh dari puncak Gunung Sunda. Konon di batu buruy tersebut sering dikunjungi dan dijadikan pertapaan oleh para jawara yang hendak menaikkan ilmu kanuragan atau kesaktian. Konon di sekitar batu buruy terdapat pesantren gaib yang dipimpin oleh Hyang Hajis Raden Surya Kencana dan para santrinya dari bangsa jin, sehingga para jawara yang hendak menaikkan ilmu kesaktian harus ikut di pesantren gaib tersebut. Nah, ini batu yang dulu kita pernah ke sini ya. Jadi seperti menhir ya, berdiri. Seperti terbiasa yang ada di puncak-puncak gunung di Sunda. Ciri khasnya menhir berdiri. Dan di sini auranya sudah mulai kerasa ya.
Mang gimana Mang? Mengingat dulu kita kesini Mang. Terus semua kita udah tahun ke belakang kali ya nggak salah, pernah di sini dengan kru yang lain. Kebetulan kru yang lain ada halangan, kita di sini bertiga. Dan ini Batu Meri yang dulu kita kunjungi bersama kru dulu di sini. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ada yang nyambut kita ini. Hawanya hangat. Hawanya hangat sekali. Nyambut kita di sini. Sini ya. Kita ke batu di atas sedikit, ada batu burik. Penasaran dengan batu burik karena kita belum pernah ke batu burik. Yuk, Lur. Nah, Lur, sekarang memasuki kawasan yang kita mau tuju, yaitu kawasan Batu Buruy. Ini udah lalangnya udah tinggi Lur. Kang Dandi nih berusaha. Ini si kupu-kupu. Ini kupu-kupu dari tadi. Ini saya. Ini ilalangnya udah tinggi. Wah, ini tuh loh, ada batu lagi. Soalnya batu di sini banyak Lur. Kita masalahnya nggak bawa penduduk lokal ya Mang ya. Iya. Ini nggak tahu batu apa lagi. Cuma nanti kita cari senter energi yang paling besar aja ya Mang ya. Tuh, bekas saung-saung. Bekas saung-saung. Bekas warung kayaknya Mang ya. Warung ini. Gajibu-gajibuan. Gajibu-gajibuan. Karena udah lama ditinggalkan ya, karena pengunjung sudah kayaknya tidak kesini lagi. Padahal background belakang tuh bagus banget. Kita cari titik pusatnya. Nah Lur, kita udah sampai di Batu Buruy. Jadi Batu Buruy itu disebut Batu Buruy karena batu ini menyimpan genangan air, dimana ketika hujan air menampung di sini sehingga banyak katak. Kalau bahasa Sundanya buruy. Ini anak katak yang berkembangan di sini. Dia makanya disebut batu ini disebut Batu Buruy. Bagaimana Jadi ya ini yang saya lihat penuh dengan keunikan. Saya lihat ini nih Batu Buruy. Ini ada lekak-lekak kayak halu ya. Ini yang ini. Terus ujung-ujungnya ada kayak bentuk-bentukan gini nih, yang seperti begini. Jadi kayak sengaja dibentuk ya? Ya, jika sengaja dibentuk. Ini kalau dulu kayaknya ada kemungkinan bekas tapak nggak di situ? Kemungkinan bisa jadi ini bekas, istilahnya bekas tafa apa orang-orang terdahulu. Ini bekas istilahnya buat ibadah lah istilahnya gitu. Memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala mungkin di sini. Ini semua. Kita sudah sampai di puncak Batu Buruy. Ini Batu Buruy. Kalau dulu kita di Batu itu Menhir. Sekarang alhamdulillah kita ada di Batu Buruy. Jadi dulu semua kita sudah sampai. Nih ada di puncak, cuma ini kebetulan udah rimbun. Ini banyak ilalang kayaknya ya. Ilalang tuh kayak gini, rimbun gini. Jadi wilayah kotanya gitu enggak terlalu kelihatan karena terhalang oleh ilalang ini. Mudah-mudahan kedepannya ada pengurus yang bisa mengurus kelestarian Gunung Sunda ini.